Sidang perkara nomor 799 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa Ricky Rizal sehat hari ini? Baik, sesuai dengan agenda penundaan kemarin, hari ini adalah pembacaan replik atas pledoi dari penasihat hukum terdakwa dari jaksa penuntut umum. Silakan saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih majelis. Bismillah. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jawaban penuntut umum atas nota pembelaan atau pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo, nomor register perkara PDM 245-JKT-SL-10-2022. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan ridhonya, kita dapat melaksanakan persidangan ini dengan tertib, aman, dan lancar. Untuk itu perkenanlah kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang kesekian kalinya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini. Bahwa pada kesempatan ini kami tim penuntut umum sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf B dan C KUHP akan menyampaikan replik atas jawaban pembelaan terhadap terdakwa Ricky Rizal dan penasihat hukumnya. Setelah kami mempelajari nota pembelaan yang dibacakan oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan penasihat hukum pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, yang mana tujuan dari nota pembelaan tersebut pada pokoknya menginginkan agar terdakwa Ricky Rizal Wibowo bebas dari segala tuntutan. Maka selanjutnya kami tim penuntut umum akan menanggapi hal-hal yang menurut kami telah keliru didalilkan baik oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo maupun penasihat hukum dalam nota pembelaannya. Berkenaan dengan nota pembelaan dari terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan penasihat hukum yang dibacakan tersebut, kami tim penuntut umum akan menanggapi masing-masing sebagai berikut. A. Jawaban atas nota pembelaan terdakwa. Terdakwa tidak pernah tahu dengan perencanaan pembunuhan dan bukan sebagai bagian dari rencana pembunuhan tersebut. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo tersebut keliru dan tidak benar. Penasihat hukum tidak profesional dalam membela hak-hak terdakwa Ricky Rizal Wibowo, bahkan cenderung menyesatkan karena mengutarakan pendapat yang keliru secara nyata dan tegas dan diakui sendiri oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 saat tiba di Rumah Saguling sekira pukul 15.40 WIB, terdakwa Ricky Rizal Wibowo dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo SH SIK MH ke lantai 3, dan saat itu terdakwa Ricky Rizal Wibowo tentang peristiwa Magelang yang dijawab tidak tahu oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo, lalu diminta untuk membackup dan diminta untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang juga ditolak oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Hal tersebut patut diduga bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah mengetahui perencanaan yang dikehendaki oleh saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut merupakan fakta hukum yang tidak dibantahkan lagi karena telah diterangkan di hadapan persidangan saat terdakwa Ricky Rizal Wibowo memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun saat memberikan keterangan sebagai terdakwa. 2. Terdakwa sama sekali tidak tahu permasalahan korban dengan Putri Chandrawati. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo tersebut keliru dan tidak benar dan mengingkari keterangan terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang pernah diberikan di hadapan persidangan. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan jelas dan tegas menerangkan bahwa saat di Magelang mengamankan senjata api korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan tidak menegaskan alasan pengamanan senjata api tersebut. Hal tersebut terdakwa Ricky Rizal Wibowo terkesan menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Bahkan pada faktanya terdakwa Ricky Rizal Wibowo saat di Rumah Saguling diminta mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sehingga keterlibatan terdakwa Ricky Rizal Wibowo patut diduga mengetahui secara pasti persoalan yang terjadi sebenarnya, sehingga tanggapan penasihat hukum dalam pledoinya patut untuk disampaikan. Dilanjutkan. Tiga, sama sekali tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo tersebut keliru, tidak benar. Karena pada dasarnya keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan sendiri memang tidak ada permasalahan antara terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan korban. Namun, walaupun tidak ada permasalahan dengan korban, tetapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah berlaku tertutup terhadap korban
tentang rencana yang akan dilakukan oleh saksi Perdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati, termasuk tindakan mengamankan senjata api milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang ternyata tindakan pengamanan senjata api tersebut adalah salah satu bagian dari rangkaian rencana tersebut dan menjadi hubungan kausalitas langsung dan tindakan merampas nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat tersebut, karena senjata api itu yang membuat korban tidak bisa melakukan perlawanan, dan senjata api tersebut juga yang digunakan untuk membuat skenario atau cerita rekayasa dengan judul peristiwa tembak-menembak di rumah Duren 346. 4. Berdasarkan BAP saksi Perdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui kalau terdakwa telah mengamankan Sempi. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ricky Rijal Wibowo merupakan pendapat kurang tepat karena terdakwa Ricky Rijal Wibowo di hadapan persidangan mengakui secara tegas telah mengamankan senjata api HS milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat dengan alasan mengetahui adanya keributan antara saksi Kuat Maruf dengan korban Nopriansa Yosua Huta Barat di rumah Magelang, dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo merasa yang paling senior di antara para ajudan, maka melakukan tindakan pengamanan senjata api HS milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Keterangan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya, karena pada nyatanya senjata api HS milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat yang sudah diamankan, dan ketiga rumah di Saguling, saksi Perdi Sambo meminta senjata api HS milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Artinya, ada hubungan hukum antara pengamanan senjata api HS yang dilakukan oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo di rumah Magelang dengan saat saksi Perdi Sambo meminta senjata api HS milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat tersebut. Sehingga patut dinyatakan bahwa saksi Perdi Sambo maupun saksi Putri Chandrawati mengetahui secara pasti pengamanan senjata api HS milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat. 5. Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Perdi Sambo pada tanggal 7 Juli 2022. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ricky Rijal Wibowo merupakan pendapat kurang tepat, karena penasihat hukum dalam hal ini ikut tersesat dengan informasi yang tidak jelas. Bagaimana mungkin bisa diketahui apakah terdakwa Ricky Rijal Wibowo menghubungi saksi Perdi Sambo ataupun sebaliknya dihubungi oleh saksi Perdi Sambo, sementara secara bersamaan alat komunikasi yang digunakan berupa handphone sudah diganti dengan handphone yang baru oleh saksi Perdi Sambo, dan saksi ahli Victor Kamang dan ahli dari provider yang telah melakukan tracking terhadap nomor handphone terdakwa Ricky Rijal Wibowo menyatakan tidak terdapat jejak digital karena jejak digital yang adalah handphone telah dihapus. Dengan fakta tersebut, patutlah kiranya jika keterangan yang diberikan oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo dan saksi lainnya menjadi terdakwa dalam perkara tersebut merupakan keterangan yang tidak dapat diyakini kebenarannya, dan juga patut diduga jika saksi Perdi Sambo telah menghubungi terdakwa Ricky Rijal Wibowo ataupun sebaliknya, karena senyatanya saksi Perdi Sambo ketika berada di rumah Saguling 3 meminta senjata HPAS milik korban Nopriansa Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Hal ini tersebut menandakan ada hubungan antara terdakwa Ricky Rijal Wibowo dengan saksi Perdi Sambo pada tanggal 7 Juli 2022. 6. Terdakwa tidak ada hubungan dengan perintah backup dari saksi Perdi Sambo saat di Saguling. Tanggapan penasehat hukum terdakwa Ricky Rijal Wibowo adalah keliru dan tidak benar. Penasehat hukum tidak mencermati saat terdakwa Ricky Rijal Wibowo memberikan keterangan, baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, jelas dan tegas saat terdakwa Ricky Rijal Wibowo menghadap kepada saksi Perdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Nyata-nyata saksi Perdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Ricky Rijal Wibowo dengan perkataan backup saya jika Joshua melawan, dan kemudian saksi Perdi Sambo mengatakan sanggup enggak menembak Joshua, yang dijawab oleh terdakwa Ricky Rijal Wibowo dengan perkataan tidak kuat mental. Perkataan tersebut merupakan bentuk penolakan, akan tetapi penolakan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Ricky Rijal Wibowo mengetahui jika korban Nopriansa Yosua Huta Barat akan ditembak,
Dan terdakwa Rijal Wibowo juga ikut mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Padahal secara jelas terdakwa Ricky Rijal Wibowo mengetahui tujuan ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 untuk membunuh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Dengan demikian, hubungan hukum antara terdakwa Ricky Rijal Wibowo dengan saksi Perdisambo merupakan intelektual dader tidak bisa dipisahkan. 7. Terdakwa tidak ada niat untuk tetap mengamankan Sempi, karena kalau ada niat maka terdakwa letakkan dalam tas tumi milik terdakwa, dan terdakwa tidak ada niat selalu mengawasi korban dari Menggelam hingga sampai rumah Duren 3. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ricky Rijal Wibowo adalah keliru dan tidak benar. Penasihat hukum hanya berasumsi saja tanpa didasari dengan fakta-fakta. Padahal secara jelas dan tegas terdakwa Ricky Rijal Wibowo membuat pengakuan secara tegas telah mengamankan senjata api milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat di rumah Magelang. Hal tersebut membuktikan adanya niat untuk mengamankan senjata api milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat. 8. Ikutnya korban ke Duren 3 bukan atas ajakan terdakwa. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ricky Rijal Wibowo tidak tepat. Penasihat hukum seolah-olah tidak memahami substansi dari peristiwa pembunuhan berencana terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Faktanya, fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas dan tegas. Korban Nopriansah Yosua Huta Barat dibawa ke rumah Duren 3 dan membawa ketiga itu adalah salah satunya terdakwa Ricky Rijal Wibowo bersama-sama saksi Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan menggunakan mobil Lexus Alphard LM nomor polisi B1MAH. 9. Terdakwa tidak tahu saksi Perdisambo akan ke Duren 3. Terdakwa tidak membayangkan terjadi eksekusi di rumah Duren 3. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ricky Rijal Wibowo tidak tepat. Pada syaratnya, pada nyatanya, penasihat hukum tersesat dalam pikirannya karena tidak mampu melihat secara jelas peristiwa pembunuhan berencana terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Nyata-nyata terdakwa Ricky Rijal Wibowo mendampingi korban Nopriansah Yosua Huta Barat saat tiba di rumah Duren 3 nomor 46. Dan ketika saksi Perdisambo tiba di rumah dinas Duren 3 nomor 46, terdakwa Ricky Rijal Wibowo bersama-sama saksi Kuat Maruf mendampingi korban Nopriansah Yosua Huta Barat menghadap saksi Perdisambo, dan saat itu korban Nopriansah Yosua Huta Barat ditembak di hadapan terdakwa Ricky Rijal Wibowo. Dengan demikian, terdakwa Ricky Rijal Wibowo mengetahui, patut diduga telah mengetahui jika korban Nopriansah Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya. 10. Terdakwa mengakui dipanggil oleh saksi Perdisambo dan dijanjikan uang, namun sampai saat ini belum terdakwa terima. Terdakwa setuju menutupi kejadian yang sebenarnya saat diminta oleh Perdisambo saat pemeriksaan di Propam. Tanggapan penasihat hukum terdakwa Ricky Rijal Wibowo kali ini tepat, dan penasihat hukum membuat pengakuan secara tegas yang menandakan terdakwa Ricky Rijal Wibowo telah membenarkan tindakan yang dilakukan oleh saksi Perdisambo untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat, karena pada nyatanya yang terdakwa Ricky Rijal Wibowo bersama saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu setelah peristiwa penembakan terhadap korban Nopriansah Yosua Huta Barat dipanggil oleh saksi Perdisambo di ruang kerjanya di rumah Saguling dan diberikan amplop yang berisi mata uang asing setara dengan 500 juta rupiah sebagai tanda terima kasih karena telah membela saksi Perdisambo. Dan terdakwa Ricky Rijal Wibowo juga sepakat dan bekerja sama dengan saksi Perdisambo agar peristiwa rumah Duren 3 nomor 46 diikuti dengan cerita skenario atau karangan yang menjelaskan tembak-menembak antara korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dilanjutkan jaksa. Izin melanjutkan Yang Mulia. Jawaban atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa
mengenai fakta-fakta hukum dan mengenai analisa yuridis. Penuntut umum tidak menanggapinya karena telah termuat secara tegas dan jelas dalam surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Bahwa oleh karena semua dalil penasihat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-1 primer melanggar pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa terhadap hal-hal lain yang terbuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini, maka penuntut umum menyatakan tanggapan penasihat hukum dalam pledoinya telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan duplik pada hari Selasa yang akan datang. Silakan, jaksa penuntut umum. Terima kasih. Mohon untuk memberikan soft copy-nya, saudara jaksa penuntut umum. Ya. Baik, saudara terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Kita akan buka lagi pada hari Selasa dengan agenda duplik dari penasihat hukum terdakwa. Sidang perkara nomor 798 atas nama Ricky Rizal Wibowo dinyatakan ditutup.